Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagaring rahmati Allah. Kembali kepada kajian Ramadan kita. Kita lanjutkan kajian kita kemarin mengenai hati, ya, atau dalam hal ini spiritual heart, ya, hati spiritual kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagaring rahmati Allah, kemarin kita membahas seperti layaknya badan kita yang walaupun satu tetapi ada part-partnya, ada bagian-bagiannya. Spiritual kita juga seperti demikian. Dan kita kemarin membahas hati, dan kemarin kita membahas hati, ya, spiritual hati kita, di mana hati katakanlah, dan ini banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak akan temui di buku-buku tasawuf mengenai apa yang akan sampaikan ini, ya. Nah, tapi Ivan menyampaikan yang paling simpel untuk dipahami dalam konteks pembicaraan pendek 10-15 menit seperti ini, ya. Jadi kemarin kita membahas hati, misalnya di tengahnya kita bayangkan ada hati di tengah, kemudian di sebelah kanan ada ruh, ya. Kemudian di sebelah kiri ada nafs atau ego kita, ya. Kemudian setiap saat, setiap detik hati kita ini selalu dipengaruhi. Ada dari ruh, ya, sebelah kanan yang sifatnya angelic atau hal-hal yang baik, atau dari sisi ego, ya, nafs kita egotistik, ya, pengaruh. Selalu hati ini dipengaruhi. Dan pada saat kita memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, pasti dipengaruhi oleh ini. Dan kita mengambil keputusan, insya Allah berdasarkan yang terbaik, ya, tidak terlalu banyak, tidak dipengaruhi oleh ego kita. Jadi objektif kita adalah untuk dalam melakukan tindakan, dalam mengambil keputusan, untuk selalu, insya Allah selalu dipengaruhi oleh ruh kita, ya, bukan dari ego kita, ya. Nah, tentunya ada satu hal lagi yang eksternal bagi kita, yaitu setan, ya. Di bulan Ramadan ini setan terbelenggu, ya, Sufidatu Sayatin, tapi di luar bulan Ramadan mulai mengganggu lagi, ya. Jadi kita ada dua yang mengganggu, setan dan ego, dan mereka bekerja sama, ya, untuk mempengaruhi hati untuk bergerak, untuk selalu mengikuti istilahnya dalam bahasa Inggris carnal desire, ya, dan mengalahkan pengaruh dari ruh kita. Dan semakin banyak kita mengikuti misalnya, dan kita membuat kesalahan, berbuat dosa, hati kita, sesuai hadis Nabi, ada noda hitam, dan semakin banyak melakukan, noda hitamnya semakin banyak, ya. Dan dari sisi tasawuf juga disampaikan, dari konteks nafs kita bahas kemarin, ada seperti pendulum, ya. Level yang mengikuti ego ini, nafsnya disebut nafsu amarah bisu, ya. Nafsu yang memanggil kita untuk mengikuti nafsu karena desire kita, ya. Dalam bahasa Indonesia sama nafsu, ya, tapi dalam bahasa Inggris ini nafs ini artinya soul, ya, atau jiwa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan juga, ya. Jadi nafsu amarah bisu ini seperti dalam Al-Quran surah Yusuf kemarin kita membahas, ya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa nafsu amarah bisu, dia pun alaihissalam memiliki nafsu amarah bisu yang untuk tergoda oleh Siti Zulaiha. Tapi karena rahmat Allah, beliau tidak tergoda alaihissalam. Itu nafsu amarah bisu dalam Al-Quran. Dan dilihat yang lain, itu ada nafsu mutmainnah. Seperti dalam Al-Quran juga, ya Tuhan nafsu mutmainnah, ya. Jadi yang jiwa yang tenang, ya, mutmainnah, ya. Nah, battleground-nya, perangnya ini di tengah, nafsu lawamah. Dan lawamah sebetulnya kita bahas kemarin juga sudah baik dibanding nafsu amarah bisu, ya. Nafsu lawamah ini lebih baik karena paling tidak walaupun melakukan kesalahan dia menyesal. Lawamah itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan reproachful soul, ya. Jadi regret gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, regret. Kalau yang nafsu amarah mengikuti terus, melakukan kesalahan, wah, senang. Melakukan kesalahan lagi, senang lagi. Hatinya makin lama makin hitam. Jadi battleground-nya itu di tengah, ya. Dan jadi pendulumnya itu seperti itu. Dan tentunya tujuan kita adalah untuk mencapai nafsu mutmainnah, ya, nafsu mutmainnah. Jadi banyak dipengaruhi oleh ruh kita. Yang dalam Al-Quran disebutkan ruh ini berasal dari
Allah ya dari surga ya, wa nafakna fihi mir ruhina ya, kita Allah kami blow our jadi memberikan kehidupan spark jiwa kita itu melalui ruh yang ditiupkan oleh Allah ya. Ya, wanafakna fihi mir ruhina dalam Al-Qur'an. Nah, anyway itu bahasan kita kemarin ya, jadi ada seperti itu. Dan kita sadar bahwa ada battleground di tengah ini. Jadi pada saat kita dipengaruhi oleh ego kita, kemudian di luar bulan Ramadan setan juga mempengaruhi kita dan mereka bekerja sama ya. Kalau kita lemahnya di makanan terus ke situ. Kalau kita remahnya di menggosip terus ke gosip dan sebagainya. Kalau kita kelemahannya di backbiting terus di situ. Kalau kita kelemahannya di angkuh, diberus, di-push ke situ. Jadi roh ini sendiri berusaha menolak untuk melawan godaan pengaruh-pengaruh tersebut. Jadi inti dari ilmu tazkiyatun nafs itu adalah untuk membersihkan hati kita. Karena kalau kita jujur, hati kita tuh sudah banyak dikotori oleh tindakan-tindakan ini. Ya, pengaruh-pengaruh ini, dan kita harus membersihkannya supaya kita bergerak menuju ke nafsu mutmainnah, ke arah pengaruh yang roh tadi, dan bulan Ramadan adalah sarananya ya. Jadi yang kita harapkan ini dari bulan Ramadan bukan hanya kita menahan lapar haus, hubungan suami istri ya, yang sifatnya syariah, betul, itu juga perlu dilakukan, tetapi yang lebih juga diharapkan adalah transformasi. Beberapa kajian kita yang lalu dari bukunya Imam Al-Ghazali dan kitab kontemplasi ya atau meditasi, yang step yang kelima adalah transformasi ya. Pertama zikir ya, yazakarun wa yatafakarun di ayat 191 surat Al-Imran. Kemudian understanding, setelah bertafakur kita memahami, kemudian hati kita diterangi oleh pemahaman kita, dan kemudian transformasi. Jadi kita tidak hanya melakukan atau menjalani kehidupan keagamaan kita dengan transaksi istilahnya. Zakat, sedekah, betul itu penting, sholat, transaksi. Tapi bukan hanya itu. Tapi kita juga harus transformasi diri kita. Karena tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu juga bisa lihat ya, ada orang-orang yang sholatnya rajin, ya, membayar zakat, rajin sedekah, tapi internal spiritualnya tidak terpuji istilahnya ya. Masih suka ngegosip gitu ya, masih suka mengeluarkan, masih terpengaruh kalau ada orang yang sedikit-sedikit menghasut, keluar kata kasarnya. Mana akibat dari sholat kita? Mana akibat dari bacaan Al-Quran kita? Nah, bukan berarti kita tidak perlu melakukan sholat, baca Al-Quran, bukan. Kita terus melakukan itu, tapi kita harus mengambil manfaat spiritual dari apa yang kita lakukan gitu. Dan inilah disinilah yang disebut tazkiyatun nafs. Jadi kita pertama sebelum kita ke arah sana tuh kita harus melihat hati kita, ya seperti yang kita bahas kemarin. Dan kita sadar bahwa ada battleground di tengah ya, selalu terjadi peperangan antara ruh, ego, dan setan ini ya. Di satu pihak ruh, di lain pihak ruh, ego dan setan. Dan tujuan kita barusan kita sampaikan adalah untuk transformasi diri kita. Dan jangan menganggap kita tidak perlu ini ya. Para nabi, para sahabat, mereka akhlaknya terpuji. Ya. Mereka syariahnya juga sangat baik ya. Tapi mereka dicoba juga oleh Allah. Orang-orang yang terberat dicoba adalah para nabi, para sahabat. Terus yang itu yang paling dicoba, bayangkan. Tapi mereka tidak terpancing emosinya. Mereka tetap cool, ya. Jadi maksudnya poinnya di sini, walaupun syariahnya sudah top, sudah bagus, masih ada yang harus kita lakukan, ya, yaitu transformasi diri kita. Ya, karena agama itu bukan hanya transaksi, tetapi seperti yang kita pernah bahas dalam hadis Jibril, iman, ihsan, iman, Islam dan ihsan ya. Dalam ini iman, keiman kita sudah yakin ada Allah, ada hari akhir, sudah yakin. Syariah, syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji sudah dilakukan.
Tapi ihsannya bagaimana? Ya, yang ketiganya ihsannya bagaimana? Ada orang yang sudah imannya kuat, ya kita tahu, syariahnya juga bagus, tetapi ihsannya masih membicarakan orang lain, masih backbite, masih angkuh, masih terpancing, masih berbicara kotor, ya, masih berbicara kasar, ya, masih menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Dan tujuan kita dalam hal ini adalah menurut Tazkiyatun Nas ini untuk mentransformasi kita, ya. Dan transformasi ini hanya bisa dicapai kalau kita pertama mengambil manfaat dari tafakur tadi sehingga kita connect ke hati kita, ya. Seringkali kita tidak merasakan adanya hati kita, ya, tapi kita rasakan adanya spiritual hati kita, connect dengan dia, dengan hati tersebut. Kemudian insya Allah kita bisa membahas dalam kajian selanjutnya, analisa penyakit-penyakit hati, jujur. We need to take it on the chin, ya istilahnya, ya. Harus jujur. Kalau kita mengaku masih sombong, ya, oh iya, masih suka iri hati, oh masih terlalu ringan untuk backbite, harus face it. Kadang-kadang kita memperbaiki dan terjerumus lagi, ya. Kita harus ulangi lagi. Itu kembali kepada kajian kita yang paling pertama, taubah, ya. Jadi prosesnya ini berulang, tetapi insya Allah, misalnya pertamanya di sini, jatuh ke sini, kemudian ke sini, jatuh ke sini, kemudian ke sini, jatuhnya ke sini. Jadi nggak jatuh ke awal lagi gitu. Jadi makin fine, makin baik dari semakin hari. Itu poin berikutnya. Ya, jadi dan di sini mungkin dari barusan gambar ini, ya. Terus bagaimana nih? Kita ini seumur hidup dalam kondisi seperti ini terus, ya, perbaikan. Memang demikian. Jadi yang dalam ini Irfan berbicara dalam konteks Islamic spirituality, ya, itu bukan tujuannya, tapi perjalanannya. It's the journey, not the destination. Karena destination-nya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan. Kita tidak tahu kita masuk surga atau neraka. Yang kita bisa lakukan adalah menjalaninya sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hasilnya nanti favorable buat kita. Tapi kita tidak tahu, ya. Jadi betul-betul sepanjang hidup kita itu selalu ini adalah perjuangan hidup kita. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya ini adalah fardhu ain atau wajib karena setiap saat kita harus melakukannya. Setiap detik kita harus berusaha untuk mendekati ruh dibanding mendekati ego atau setan. Ya, itu poin yang terakhir, ya. Jadi pada hari ini, jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah dalam hal ini tambahannya adalah kita mengetahui bahwa kita sadar, ya, setelah mengetahui bagan atau bayangan atau mengenai spiritual heart kita tahu bahwa ada battleground di tengah, dan perangnya itu terjadi setiap saat, setiap detik. Ya, kita harus mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dan kita digoda kiri kanan, ya. Jadi semakin banyak kita terpengaruh oleh ruh kita, akan semakin baik diri kita, akan semakin tertransformasi, ya. Dan bagaimana kita untuk mencapai situasi ini, kembali kepada tafakur yang kita pelajari dalam beberapa kajian yang lalu, ya. Karena kita sampaikan, ya, bahwa bertafakur itu adalah pelatihan. Insya Allah pada saat kita tidak bertafakur, kondisi hati kita tidak jauh dengan saat kita sedang bertafakur. Kalau sekarang mungkin awalnya masih jauh, kita tidak connect terhadap hati kita. Tapi kalau kita sudah sering connect, insya Allah walaupun tidak tafakur, kita pun dekat dengan hati kita. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.